Minasan konnichiwa. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai morph dan allomorph. Bagaimana pengertiannya dan juga contoh-contohnya dalam bahasa Jepang. Yang pertama, untuk morph pengertiannya adalah bentuk terkecil dari morfem yang belum diketahui statusnya dalam hubungan keanggotaan terhadap suatu morfem. Ini menurut Abdul Khair, sedangkan menurut Kencono, morf adalah bagian dari suatu morfem yang belum menjadi anggota dari morfem tersebut. Sedangkan menurut Kedalaksana, morf adalah anggota morfem yang belum ditentukan distribusinya atau posisinya. Sedangkan allomorph itu adalah bentuk dari morfem yang sudah diketahui statusnya. Allomorph ini kalau dalam bahasa Jepang disebut ikeitai ya. Jadi menurut Abdul Khair adalah bentuk dari morfem yang sudah diketahui statusnya. Sedangkan menurut Kencono, allomorph adalah hubungan anggota-anggota dari suatu morfem. Tambahan menurut Kedalaksana, allomorph adalah anggota dari suatu morfem yang telah ditentukan posisinya. Nah, untuk melihat lebih jelasnya kedudukannya dalam sebuah kata, jadi dalam satu kata itu terbagi kedudukannya. Morph itu adalah bagian yang terkecil ya. Morph adalah bagian yang terkecil. Kemudian di atasnya morph adalah allomorph, kemudian morfem dan kata. Jadi bila satu anggota dari morfem itu belum memiliki hubungan dengan anggota lain, maka bagian itu disebut dengan morph ya. Tetapi bila satu anggota morfem tersebut disandingkan dengan anggota lain yang memiliki fungsi dan makna yang sama sehingga membentuk satu kesatuan, maka itu disebut dengan allomorph. Jadi tidak lagi menjadi morph, tapi sudah berubah menjadi allomorph. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita coba lihat beberapa contoh di dalam bahasa Jepang. Contoh yang pertama, ini kita bisa lihat kata pong dan bong ya, yang merupakan asal katanya adalah hong ya. Kata pong morph ya. Pong dan bong itu merupakan sebuah morph. Ya, kalau kita bisa lihat di sebelahnya itu ada sebelah kanan itu ada contoh kata yaitu ipong ya. Ipong. Nah, ipong artinya adalah satu batang ya. Tetapi ketika morph pong tidak disatukan atau tidak digandengkan dengan ichi, jadi hanya pong saja, maka itu tidak ada maknanya. Maka pong itu posisinya adalah sebagai morph karena belum ada maknanya ketika tidak disandingkan dengan kata lain. Tetapi ketika pong itu sudah disandingkan dengan ichi sehingga berubah menjadi ipong, saat kesatuannya berubah menjadi ipong, maka pong itu sudah berubah menjadi allomorph gitu ya. Jadi pong itu sudah berubah menjadi allomorph karena sudah memiliki makna. Demikian juga yang terjadi dengan bong ya. Bong itu sama maknanya ketika disatukan atau digandengkan dengan sang atau tiga, maka menjadi sambong, maka bong di situ sudah berubah menjadi allomorph. Tetapi ketika bong itu berdiri sendiri, maka bong itu tidak ada artinya gitu ya, tidak ada maknanya. Maka bong itu ketika berdiri sendiri disebut sebagai morph. Sedangkan ketika digabungkan dengan sang ya, menjadi sambong, maka bong itu sudah berubah menjadi allomorph karena sudah memiliki makna. Contoh berikutnya adalah hako ya. Hako ketika dengan bentuk aslinya hako itu sudah mempunyai makna, maka hako itu bukanlah morph ya. Hako itu bukanlah morph, tapi sudah satu kata ya, morph. Bukan morph ya, hako. Tetapi ketika kita lihat dalam kalimat gomibako ya, ketika kita lihat dalam gomibako atau haribako gitu atau borubako gitu ya,
ketika jadi dia bergabung di satu kata gomi bako, maka posisi bako di dalam kata gomi bako itu adalah sebagai alomorf. Ketika bako itu kita pisah hanya bako saja, maka bako itu tidak memiliki makna. Ketika kita pisah bako saja, maka bako itu posisinya adalah sebagai morph, ya, bako. Tapi ketika bako kita sandingkan dengan gomi menjadi gomi bako, maka itu sudah menjadi sebuah morph yang memiliki makna, maka berubah menjadi alomorph posisinya, begitu ya. Tapi ketika terpisah cuma bako saja, itu dia posisinya sebagai morph, gitu ya. Jadi begitu. Oke, minasang, saya kira itu penjelasan dari saya terkait morph dan alomorph. Jadi kalau kita simpulkan ya, intinya ketika satu anggota morfem itu belum memiliki hubungan ya dengan anggota yang lain, maka disebut dengan morph ya. Jadi tidak bisa memberikan makna dari morfem yang dimaksud, gitu ya. Maka itu disebut dengan morph ya. Tetapi bila satu anggota morfem tersebut disandingkan dengan anggota yang lain sehingga bisa memiliki fungsi dan makna yang sama, maka morph itu sudah berubah menjadi alomorph. Jadi kesimpulannya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Gosei arigatou gozaimashita.